Selamat pagi. Pagi ini agak mendung, tidak seperti 2 hari yang lalu. Itu cerah, sekarang agak mendung tapi sejuk. Pagi ini Bang Oji tidak ke kantor karena Renor akan ikut kejuaraan Panglima Cup silat di Padepokan tahun ini. Dan gue mesti antar dia lagi persiapan. Dan semoga gue bilang targetnya emas, tapi nggak usah jadi beban. Bertanding dengan santai tapi mengikuti aturan dan jangan anggap remeh lawan. Oke, yang penting berdoa, itu aja. Apapun yang didapat, mau perak, mau perunggu, mau emas, yang penting sudah ikut Panglima TNI Cup dan menerima sertifikat, itu yang penting. Oke. Yang kedua, hari ini Jakarta sepertinya ada demo buruh ya. Dia akan memperjuangkan kenaikan upah, sah-sah saja, karena memang ya kita harus minta duduk bersama fair, jadi antara pengusaha dan pekerja tentang upah. Tapi kalau gue lihat kan UMR sudah naik ya, UMR Jakarta 5,2 sekian, dan di Jawa Barat terutama Bekasi juga naik ya. Lagi-lagi semua pihak harus berpikir dari posisi dan memahami posisi masing-masing. Pengusaha bisa saja dia merasa kesulitan, banyak hutang juga dan sebagainya. Tapi juga pengusaha dituntut juga fair, artinya ya kalau memang bisa dinaikkan segala macam, dan buruh juga harus istilahnya tahu diri lah. Misalnya perusahaannya udah kembang kempis, artinya ekspornya menurun, lalu penjualan juga menurun, ya harus dipahami. Sudah bersyukur ada gaji, artinya hidup berkecukupan itu jauh lebih baik daripada berlebih-lebih ya. Nah, yang ketiga, perkembangan di Gaza itu sangat luar biasa. Akhirnya Allah menunjukkan bahwa Israel adalah bangsa pilihan. Dia akan habisi semua musuh-musuhnya, terutama Hamas dan Hizbullah. Ingat, Israel tidak memerangi rakyat Palestina, tapi teroris Hamas dan Hizbullah yang ada di Lebanon Selatan. Buktinya kemarin, lembaga keuangan Hizbullah dibom, dan begitu dibom ada banyak batangan emas, uang yang jumlahnya miliaran rupiah kalau dikursikan, dan banyak penduduk yang berebutan tentang batang emas yang berceceran itu. Nah, itu menandakan bahwa Hizbullah selama ini memang untuk memperkaya dirinya saja, artinya tidak berjuang untuk rakyat kebanyakan. Toh Hizbullah ini sebelah tuh proksi Iran yang beraliran Syiah ya, yang ada di Lebanon Selatan. Dan kenapa Israel menghajar rumah-rumah penduduk di Lebanon Selatan? Karena Hizbullah menaruh roket-roket di rumah-rumah itu. Dan kemarin ada pengakuan dari beberapa warga Lebanon Selatan, bahwa mereka yang menolak dititipi atau ditaruh senjata Hizbullah akan dibunuh. Bahkan pengganti si Nasrallah yang terakhir dibunuh, jadi udah 2 penggantinya Nasrallah dibunuh sama Israel. Itu kacau tuh, dia bikin podcast postingan bahwa dia akan menghabisi kaum minoritas di Lebanon, dalam hal ini Kristen Maronit. Nah, tapi sebelum itu terjadi, dia udah disikat duluan sama Israel. Jadi tidak usah khawatir tentang perang ini, karena Israel tahu bahwa dia tidak memerangi rakyat Palestina atau Lebanon Selatan, tapi 2 cecunguk tikus kotor ini, yaitu Hizbullah dan Hamas. Israel hanya menuntut kembalikan semua sandera yang diculik 7 Oktober, jumlah sekitar 213 orang, baik mati atau dalam keadaan hidup, karena mereka akan menguburkan jasad-jasad di tanah Kanaan, di tanah perjanjian mereka. Oke, jadi kalau banyak orang yang masih bilang, wah Israel begini, Israel akan menyerang musuh-musuhnya jika didahului. Ingat, Israel adalah bukan pihak pertama yang serta-merta menyerang. Dari tahun 48, 67, mereka selalu diserang dulu, baru terjadi perang Yom Kippur segala macam. Itu asal muasal mereka diserang duluan. Dan setiap negara punya hak untuk membela diri, termasuk Israel. Oke, jadi 7 Oktober 2023 itu adalah pemicu awal dari bencana yang terjadi di Gaza maupun di Lebanon Selatan. Kenapa di Lebanon Selatan? Karena tanggal 8 Oktobernya Hizbullah ikut-ikutan menyerang Israel dengan roket sebagai empati kepada Hamas. Nah, itu juga nggak benar. Tidak ada angin, tidak ada musuh sama Israel menyerang pakai roket. Ya sekarang
Jangan mewek ya. Dulu waktu tanggal 7 Oktober, banyak orang Israel menangis, kalian tertawakan. Sekarang kalian mewek, kami tertawakan. Tidak, kami juga empati. Tapi artinya Israel akan menghajar dan Israel tetap akan jadi bangsa pemenang. Itu udah tertuang di semua kitab. Baik kitab Injil maupun kitab lainnya, gue nggak perlu sebut ya. Nah itu coba kalian lihat. Israel bangsa yang dilebihkan. Israel. Israel. El itu Allah. Israel itu artinya kekasih. Kekasih Allah. Jadi kalau kekasih Allah tidak akan dijauhi oleh Allah. Selalu dirangkul, dilindungi, dan diayomi. Itu saja dari Bang Ojit pagi ini. Renungannya. Yang pasti berbuat baik sesama kepada saudara. Jangan sia-sia ibadahmu. Ibadah agama apapun akan sia-sia jika kau masih membenci saudara-saudarimu. Oke, itu saja. Selamat pagi. Jangan lupa kopi. Ingat pesan Bang Ojit. Minumlah kopi sebelum luwak mencuri kopimu. Oke, itu saja. Bye.